Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Elma Fuzatul Imani SP dari kelompok 4 angkatan 71 akan menjelaskan learning journal saya mengenai manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka setiap ASN diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN memiliki hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua terkhusus untuk PNS, sedangkan P3K tidak berhak untuk memperoleh ini. Selain itu, ASN juga berhak untuk memperoleh perlindungan yang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Dan yang terakhir, ASN berhak atas pengembangan kompetensi. Untuk memperoleh haknya, ASN memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, kemudian menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di dalam maupun di luar kedinasan, kemudian juga menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, di mana termasuk dalam hal ini adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, rekrutmen, pangkat dan jabatan, pola karir, pengembangan karir, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, disiplin pegawai, penggajian dan tunjangan, pensiunan, jaminan hari tua dan perlindungan, kemudian juga penghargaan, dan yang terakhir sistem informasi. Adapun yang menjadi tantangan dalam manajemen ASN yang pertama adalah penilaian kinerja yang mengalami intervensi politik, terutama pada proses mutasi, promosi, dan penempatan jabatan yang menyebabkan terhambatnya penerapan sistem merit. Untuk solusinya, yang pertama adalah mendorong netralitas ASN dan digitalisasi proses penilaian. Contohnya adalah menggunakan e-kinerja, di mana data terangkum secara otomatis dan penilaian dilakukan secara objektif. Tantangan yang kedua yaitu budaya birokrasi yang masih kaku dan lebih menekankan pada prosedur administratif daripada hasil dan dampak. Solusi yang bisa ditawarkan adalah melaksanakan pelatihan budaya kerja baru, misalnya dengan budaya kerja berbasis nilai berakhlak yang telah kita pelajari. Tantangan lainnya yaitu tumpang tindih regulasi dan kebijakan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya dapat dilakukan sosialisasi rutin aturan terbaru melalui kanal resmi, contohnya portal ASN maupun webinar. Kemudian juga dapat dilakukan dengan mendorong harmonisasi regulasi melalui rapat koordinasi antara pusat dan daerah secara berkala. Salah satu contoh yang dapat diambil dari kurangnya manajemen ASN adalah kasus di mana ASN di Kabupaten Bone diberhentikan secara tidak hormat karena bolos kerja selama berbulan-bulan tanpa ada keterangan. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan dan sistem disiplin dan juga evaluasi kinerja yang tidak dilakukan secara berkala. Sekian penyampaian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.